Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Baik, Ali Akbar. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Bentar, kita masih 9 orang. Oke, saya beri waktu untuk regroup 10 menit lagi ya. Dari jam 8 kita start perkuliahan. Oke, take your time. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi teman-teman ya, setelah long holiday. Gimana liburan teman-teman sekalian? Gimana liburannya nih? Diisi dengan kegiatan apa teman-teman? Apakah ada yang rekreasi mungkin? Ngerjain tugas, Pak. Oh, nyelesain tugas. Oke, Ali. That's good. Rajin banget ya kamu liburan ngerjain tugas. Ini juga Muhammad Fajar juga mengatakan ngerjain tugas. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan pagi ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya, teman-teman ya. Dan saya awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik teman-teman, selamat pagi, good morning. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir kurang lebih 45 partisipan dari 100 sekian mahasiswa saya di pendidikan kewarganegaraan ya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan melakukan breakout room ya. Saya akan melakukan breakout room. Yang kita bahas nantinya adalah materi yang sudah kalian pelajari. Coba terakhir pertemuan kita ada pada Meet di sekitaran kurang lebih wawasan Nusantara, betul ya? Perwakilan saja. Atau ada yang sudah selesai? Oke, Mas Ali dari mana terakhir di learningnya? Mas Ali Akbar. Kayaknya wawasan Nusantara sih. Wasandra ya? Iya. Baik, kita satukan ini saja persepsi ya. Kita satukan tema. Untuk pagi ini kita mengawali perkuliahan yang singkat ini nantinya dengan pembahasan tentang wawasan Nusantara. Baik, teman-teman, wawasan Nusantara ini adalah tentang geopolitik ya. Jadi geopolitik ini adalah pandangan bangsa terhadap bangsa itu sendiri ya. Jadi segala keputusan dari sebuah negara itu dihasilkan dari situasi geografis dari negara itu sendiri. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman, saya kembali membuka kanal poin ya. Saya berikan kanal skor untuk teman-teman yang angkat tangan pagi ini dan mampu menjawab kuis-kuis dari saya, oke ya. Teman-teman, pada awalnya geopolitik ini dicanangkan atau diutarakan oleh siapa? Kalian pastinya sudah baca ya di learning, kalian sudah belajar ya. Saya review saja sedikit. Angkat tangan yuk, siapa? Saya kasih nilai di sini.
Wawasan Nusantara ini pada awalnya dicetuskan oleh siapa tokoh bangsa kita? Ada yang tahu? Oke. Ali, tahu nggak Ali? Gimana Ali? Lupa, Pak. Lupa. Pada materi saya kemarin, geopolitik ini awalnya pencetusnya di negara Indonesia ini adalah Ki Hajar Dewantara ya. Kalau teman-teman melihat materi yang sudah ada di e-learning, pada saat itu Indonesia masih pada situasi yang bernama Hindia Belanda. Jadi namanya belum Indonesia ya, yaitu namanya Netherlands Indie ya, yang kedepannya oleh Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai Nusantara. Nah, sebelum Ki Hajar Dewantara itu juga ada pencanangan dari wawasan Nusantara, teman-teman ya, dari tokoh yang lebih ancient lagi ya, yang lebih kuno lagi sebelum Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah Mahapati Gajah Mada. Oke, teman-teman, di materi Pak Ganda di e-learning itu kan kemarin saya berikan video ya, kalau nggak salah ya, tentang bagaimana sejarahnya Wasantra ini terbentuk dari mulai awal zaman kerajaan. Oke ya, kalau teman-teman sudah 100% di materi wawasan Nusantara, pastinya teman-teman bisa tahu ya sejarahnya seperti apa, perjalanannya seperti apa, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja. Oke. Baik teman-teman, di sini saya punya 65 peserta ya, 65 peserta. Nah pagi ini saya akan bagi untuk breakout room ya, kalian berdiskusi satu sama lain, nanti saya berikan waktu presentasi, kemudian nanti presentasinya akan saya nilai, nggak usah lama-lama. Jadi breakout room ini akan saya buat kurang lebih kita berapa, 66 orang ya, 66 orang, jadi 10 grup aja nanti, 6 grup, jadi kurang lebih satu grup 11 orang ya. Silakan nanti kalian tunjuk ketuanya siapa, juru bicaranya siapa, dan tema yang akan kalian angkat nanti pada saat presentasi adalah sejauh mana geopolitik Indonesia saat ini dan apa pengaruhnya terhadap perubahan zaman yang terjadi pada pemuda Indonesia saat ini. Oke ya, bisa ditangkap untuk materinya teman-teman, apa yang akan didiskusikan? Oke, tidak ada suara ya, berarti saya anggap paham semua. Teman-teman, saya akan pecah breakout room-nya menjadi 10, 6 ya, 6 breakout room, dan silakan berdiskusi. Oh, 7 saya buat 7 karena ini 68 peserta. Oke, teman-teman silakan didiskusikan, kalau kurang paham silakan tanya langsung ya. Pak Ganda, gimana tadi Pak untuk yang mau didiskusikan apa gitu ya. Oke, sejauh mana geopolitik Indonesia saat ini jika kita bandingkan dengan perkembangan budaya yang ada di Indonesia ini. Oke ya, silakan. Breakout room 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ready. Saya akan buka roomnya.
tim 4. Pagi, Pak. Yes, Pagi, selamat Pak. pagi. Ya, oke. Teman-teman, sudah diskusi? Ya. Sudah ya? Oke, sudah ditentukan siapa nanti yang akan membawakan materialsnya? Atau juru bicaranya mungkin? Ali, Devanti? Belum? Oke. Ali, kamu bersedia nanti untuk membawakan presentasi dari timmu? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Oke. Bagaimana dengan Devanti? Devianti? Masih banyak yang belum paham, Pak, saya tentang geopolitik. Karena tadi malam baru buka. Baru buka. Yang lainnya gimana, teman-teman? Ini nanti yang saya kasih nilai adalah yang ngomong saja di grup ini ya. Nanti yang silent juga saya nggak kasih nilai gitu ya, teman-teman ya. Silakan diskusi dulu deh, nanti ditentukan ya. Jadi intinya teman-teman mempresentasikan tentang what do you know about geopolitik ya. Yang kalian tahu tentang geopolitik itu seperti apa sih? Ini Pak Ganda review aja karena kan materi kita sudah pada pertemuan ini sampai pada Wasantra ya. Silakan, nanti dieksplor aja. Cara paling mudah adalah pakai 5W1H. Itu sudah cukup menjelaskan nantinya ya. Oke, Ali, Devanti, gimana? Catch up? Iya, Pak. Makasih. Oke, saya ke tim selanjutnya dulu ya. Silakan Ya, ditentukan. Oke, Assalamualaikum. Salam.
Halo rek, berarti apa iki? Jadi Bayu. Halo, halo. 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 Halo tim 4, gimana, sudah ready kah? Masih diskusi? Oke, silakan dilanjut dulu ya. Baik teman-teman, semua sudah kembali ke ruangan utama ya. Apakah masih ada yang tertinggal? Saya rasa tidak ya. Ya teman-teman, saya mulai dari tim 1 untuk menyampaikan presentasinya. Tadi tim 1 diwakili oleh Tati, betul ya? Iya, betul Pak. Oke, Tati, silahkan sampaikan hasil diskusi kamu dari tim 1. Open kamera, Tati. Sebentar. Ya.
Oke, gimana Tati, sudah siapkah? Yang lain teman-teman dipersiapkan ya untuk presentasinya. Dan nanti kalau presentasi silakan open cam supaya saya bisa ambil nilainya dengan lebih baik nanti ya dari penyampaian teman-teman sekalian. Oke, sambil kita menunggu Tati, saya skip dulu ke kelompok 2 ya, diwakili tadi oleh Fajar. Muhammad Fajar Sabilillah di kelompok 2. Silakan kelompok 2, Fajar. Oke, nice. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabilillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, pembahasan kali ini akan membahas soal persoalan geopolitik. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Geopolitik memiliki 4 konsep dasar, yaitu ruang, konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan negara. Konsep geopolitik Indonesia berdasarkan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa sebagai negara yang luas dengan berbagai keragaman di dalamnya. Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Baiklah, segitu saja yang dicatatkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar, tahan dulu videonya. Pemaparan yang bagus, singkat, tidak apa-apa walaupun baca, yang penting kamu tahu apa yang kamu bicarakan, gitu ya, Fajar ya? Ya. Oke, Fajar, tadi sudah sempat kamu diskusikan dengan teman-temannya tentang geopolitik di Indonesia ya. Nah, Fajar, kalau dari runtutan geopolitik yang kamu jabarkan tadi, secara etimologi ya, itu geopolitik itu dicirikan sebagai apa, Fajar, secara etimologisnya? Etimologi sebentar. Jadi secara etimologinya kan ada 2 tuh ya, Wasantra itu. Kita bahas secara terminologi dan secara etimologi. Kalau secara etimologi itu dapat dikatakan bahwa geopolitik itu adalah ciri suatu wilayah, gitu ya, Fajar ya. Pembelajaran bagi semua aja. Oke, Jar, tadi yang ikut diskusi semua tim kamu atau ada beberapa orang saja yang perlu kamu sebutkan? Kalau itu kurang tahu saya, Pak, soalnya saya tinggal di kamar mandi. Oh gitu, tadi siapa? Timmu yang lainnya siapa, Fajar, yang akomodir diskusinya? Kalau yang saya kenal sih Fikri tadi ada, lalu ada Febri itu, yang lainnya kurang tahu. Soalnya yang interaktif tadi saya interaktif sama mereka aja. Oke, siap. Oke, baiklah, Fajar. Terima kasih tim 2. Saya akan kembali ke tim 1 untuk tugas penyampaian diskusi dari tim 2 selesai. Saya kembali ke tim 1 karena tadi Tati masih belum ready. Oke, terima kasih tim 2. Saya kembali ke tim 1, Tati silakan menyampaikan presentasinya. Halo? Ya, Tati. Masih hitam gambarmu, Dik.
Nanti Pak, saya atur dulu. Kamu presentasi pakai HP ini tadi? Iya, pakai HP Pak. Nggak apa-apa. Ini masih hitam gambarnya tadi. Oke, sudah. Tadi kamu sampaikan aja dah. Silakan. Halo, tadi tim 1. Oke, tim 1 saya akan re-roll untuk menyampaikan nanti di akhir sesi ya. Mohon dipersiapkan dulu. Halo Pak, maaf. Sudah? Tadi kelepon. Oke, baik. Nanti sudah ready ya ini ya? Sudah. Oke, tim 1 diwakili oleh Tati. Silahkan penyampaian hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya mau membahas tentang sejauh mana geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara terdiri dari secara tiga terminologi. Wawasan dalam bahasa Jawa berarti pandangan, Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau, dan antara dalam bahasa Inggris adalah in between. Secara etimologi dapat ditandakan sebagai ciri suatu wilayah. Tujuan wawasan Nusantara dalam Undang-Undang 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Nusantara dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah geopolitik Indonesia luar, dengan tujuan untuk menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Itu artinya bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional dan dalam sebuah aspek kehidupan. Yang kedua adalah geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek tersebut meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial, serta untuk mencegah, mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa. Oke, cukup sampai sini dulu ya tadi ya. Ya oke. Jadi penalaran yang cukup lumayan ya. Tadi ini dari diskusi dengan grup kamu tadi, betul ya? Iya Pak. Oke, nanti saya sedikit retroaktif ya tentang historis dari wawasan Nusantara. Dulu Wasantra pada awalnya dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada ya tadi. Nah, itu wujud dari Sumpah Gajah Mada itu untuk menyatukan Nusantara itu dituangkan dalam apa tadi? Kalau tadi mungkin sudah selesai di materi di learning, itu ada videonya juga ya. Dia mengucapkan sumpah apa itu tadi? Sumpah Palapa. Oh nice, bagus, oke ya. Jadi memahami betul ya, memang
historisnya seperti apa, dan siapa ancestor atau nenek moyang kita dalam melaksanakan wawasan Nusantara. Baik, tadi dari penyampaian kamu tadi, Iya, Pak. dari penyampaian kamu tadi, ada berapa orang yang ikut berkontribusi dalam diskusi? Siapa Hampir- saja namanya? Atau Hampir semua, Pak. Oke. Semua ngasih kayak Masukan, ya? link Google untuk jelasin ini. Ada yang bagian tujuan, ada yang perspektif dari misal dari pemerintah kita, kayak dari Pak Mahfud ada juga. Terus ada yang ngasih tentang kayak tadi itu yang tujuan undang-undang dari makalah UNAS apa tadi? Unhas ya. Itu tentang kasih peranannya wawasan Nusantara dalam berbagai hal. Dari kehidupan nasional dan juga Nusantara. Terus sama ini ada yang bahas tentang wawasan pembangunan nasional, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Itu dikasih linknya sama teman-teman. Oke, baik. Dikasih materi kuliah Ya, ke warga jadi sudah negara. banyak referensi ya, dan teman-teman semua ikut andil dan aktif dalam diskusi pagi ini. Baik, tim 1, oke, saya accept untuk hasil diskusinya. Tim 1 selesai. Terima kasih, Tati. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama saya akan lepas spotlight-nya. Saya lanjut ke tim 3. Tim 3 tadi siapa perwakilannya, teman-teman? Silahkan naik. Dewi. Dewi dari Iya, tim Pak. 3. Oke, silakan Dewi untuk menyampaikan hasil diskusi dengan open cam. Oke, nice. Saya spotlight dulu. Nah, ini dia. Silakan Dewi dari tim 3. Bentar, Pak. Ini hasil diskusi dari kelompok kami, yakni geopolitik adalah sebagai konsep ketahanan nasional dalam pertahanan dan keamanan dan pembangunan, serta untuk mengatur pembatasan negara guna menghindari terjadinya sengketa dengan negara tetangga. Geopolitik juga diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis. Pembangunan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Perkembangan geopolitik di Indonesia itu juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara. Untuk wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tujuan geopolitik sendiri adalah keluar dan ke dalam. Yang keluar itu adalah sebagai menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang ke dalam itu untuk menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Dewi. Penyampaian yang cukup lantang dan bagus saya nilai ya. Dewi mewakili dari kelompok 3 ya ini tadi. Iya. Oke, Dewi, dari yang apa sudah kamu sampaikan ini tadi ya, saya punya pertanyaan tentang deklarasi Juanda. Nah, deklarasi Juanda ini masih satu rangkaian dalam historis Wasantara atau sejarahnya ya. Nah, sebelum deklarasi Juanda itu kan kita masih berdasarkan dengan ordonasi tahun 1939, masih aturan dari Belanda waktu itu ya, dari negara penjajah. Oke, Dewi, apakah menurut kamu zaman dulu itu
sebelum adanya konsep Nusantara, itu pulau-pulau itu berdiri sendiri-sendiri atau sudah menjadi satu rangkaian pulau seperti saat sekarang jadi Indonesia. Kalau menurut ordonasi, ini pilihan aja. Dulu itu pecah-pecah pulau atau sudah kayak Indonesia sekarang ini? Kalau dulu itu menurut saya itu masih sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Nah, Ya. statement kamu ini diperkuat oleh yang saya sebutkan tadi, yaitu ordonasi Belanda tahun 1939. Karena memang benar, pada historisnya Indonesia dulu diatur ya, dalam tanda kutip diatur oleh penjajah, bahwa setiap pulau itu berdiri secara otonom, sendiri-sendiri ya. Aceh sendiri, Jawa sendiri, bahkan pulau-pulau kecil itu sendiri semua teman-teman. Jadi sejak zaman penjajahan ini ada Ki Hajar Dewantoro yang kemudian mengkonsepkan Wasantara, wawasan Nusantara, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang. Oke, Dewi, penyampaian yang bagus. Saya tanya ya, siapa yang tadi ikut berkolaborasi dengan kamu dalam membahas materi? Apakah semua atau sebagian saja? Semua Pak, soalnya ada beberapa itu ya kan yang nggak bisa on voice sama on cam kan, tapi mereka ininya di WA. Oh, di WA, baik, it's okay, nggak apa-apa. Semua jalan ya, oke ya. Cek. Halo teman-teman. Mohon maaf gangguan teknis. Dewi, sampai Iya, mana Pak. tadi? Sampai mana tadi? Ditanya yang ikut berkontribusi kan Pak? Oh ya, semua ya tadi ya. Iya, semuanya. Nah yang lainnya yang nggak ikut voice tuh bilangnya di tim chat ya, kalau nggak salah. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tetap saya terima ya. Dewi, terima kasih untuk tim 3. Iya Pak. Presentasi yang cukup baik. Iya, Pak. Kita lanjut ke tim 4 sama-sama. Ke tim 4, silakan tim 4. Tim 4 tadi ada diwakili oleh Ali ya. Ali, silakan Li. Ali Akbar Arafah. Geopolitik merupakan hubungan antara politik dan teritori di lokal dan internasional. Suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Halo, sinyal putus kah? Iya Pak, Oh, Ali. Sudah Ali? sudah. Sudah. Mungkin ada partner satunya lagi yang bisa nambahkan. Siapa tadi? Siapa Ali? Partnermu satunya lagi. Winda Wulan. Ya, silakan Winda. Tambahkan tentang hasil diskusinya. Ini Ali masih terlalu pendek, tapi nggak apa-apa, bagus. Oke, Winda, silakan naik, Winda. Halo? Ya, Winda, silakan. Dari sini geopolitik Indonesia ada dua, yaitu keluar dan ke dalam. Yang ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Geopolitik Indonesia keluar
yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional dan semua aspek kehidupan. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Winda. Winda dan Ali, thank you. Jadi pemaparan kalian pagi ini ya cukuplah saya bilang ya tentang wawasan Nusantara. Oke, Ali dan Winda yang mewakili dari tim 4, betul ya? Betul, Pak. Baik, sedikit pertanyaan saja terkait dengan geopolitik yang arahnya ke dalam. Untuk mencegah disintegrasi bangsa, karena dulu penjajah itu melakukan sebuah politik di mana politik ini memecah belah bangsa Indonesia secara intern. Nah, politik ini disebut apa, tim 4? Politik pecah belah dari bangsa penjajah. Divide et impera. Oke, bagus Ali. Divide et impera ya. Baik, tim 4. Saya rasa pemaparan sudah oke, pemahaman juga lumayan. Kemudian tadi yang ikut andil siapa saja? Ikut diskusi? Semua atau beberapa orang aja? Beberapa kayaknya. Sebutkan namanya, nggak apa-apa. Silakan. Yang ngomong aja tadi siapa? Saya mau ambil nilai soalnya. Ali, Winda, siapa lagi? Ada Pak Devianti. Devianti, oke. Siapa lagi teman-teman? Bertiga aja? Oh, bentar, sama Seingatnya gimana? Siapa aja? Itu saja kayaknya. Oke, saya catat ya. Terima kasih tim 4. Presentasi selesai dan saya lanjut ke tim selanjutnya ya. Tim 5. Baik, tim 5 silahkan. Tadi diwakili oleh Anaki ya. Iya, Anaki. Oke, sebentar. Oke, Anaki, silakan menyampaikan hasil diskusi dari tim 5. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim 5 sebagai perwakilan untuk menyampaikan perkembangan geopolitik di Nusantara ya, bagi wawasan Nusantara. Sebelumnya saya kembali ke pengertian geopolitik dulu. Geopolitik sendiri sebenarnya merupakan ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi di wilayah tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik sendiri juga biasa disebut sebagai wawasan Nusantara. Kemudian wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi lautan, daratan, dan udara di atasnya sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian di sini geopolitik Indonesia latar belakangnya terdapat falsafah Pancasila, aspek wilayah kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan. Kemudian kedudukan wawasan Nusantara sendiri, yakni Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, UUD Pancasila, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima adalah RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional, Pak.
Kemudian, sebentar Pak, masih ada fungsinya terakhir. Silakan. Kemudian fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berkehidupan, bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Oke. Cukup Pak. Cukup. Anaki, terima kasih penyampaian dari tim 5. Baik, Anaki, dari semua yang kamu sampaikan barusan, ini tadi adalah tentang geopolitik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul ya? Betul, Pak. Anaki, geopolitik ini adalah dua istilah yang mempersatukan satu persepsi dalam sebuah bangsa. Nah, geopolitik sendiri, ini kenapa disebut sebagai geopolitik? Karena ada sesuatu yang terpengaruh antara faktor apa dan faktor apa, Anaki, yang ada di Indonesia. Jadi geopolitik ini berdasarkan secara phrase-nya atau dari katanya, geo kan geografis, ya. Politik, ya politik. Berarti ada faktor apa saja yang terpengaruh dalam pelaksanaan wawasan Nusantara ini? Dalam geopolitikal ini ada dari aspek politik sama aspek geografi, fenomena geografi ini, Pak. Ya, betul. Jadi kedua hal ini saling koheren ya, saling mempengaruhi ya. Ya. Karena posisi Indonesia yang sangat menguntungkan ini, kita satukan pendapat bahwa ini adalah keuntungan geografis Indonesia. Karena Indonesia memiliki keuntungan geografis, maka hal ini mempengaruhi perilaku politik dalam negeri yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya, Naki ya? Iya, Pak. Baik, Anaki, dari tim 5, apakah semua mengerjakan, ikut diskusi, atau beberapa orang saja? Hampir semua, Pak. Ikut semua diskusi, ya, hampir semua ikut andil dalam diskusinya, Pak. Baik, bagus. Saya anggap semuanya ikut andil dalam diskusi ya. Iya, Pak. Terima kasih. Tim 5 selesai untuk presentasinya. Good. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, tim 6 silakan, Silvi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silvi silakan. Saya perwakilan dari kelompok 6. Langsung Pak ya. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun sekali. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulainya periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun politik uang, di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Kondisi politik Indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dan dengan Indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran komposisi politik. Well, hello. Belum Pak, masih lanjut Pak. Suatu negara itu membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional. Karena dasarnya kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang
yang berdasar falsafah Pancasila. Sudah, Pak. Sudah, oke. Silvi. Sudah, Pak. Yes, oke. Dari kelompok 6 ya, Silvi ya? Iya, Pak. Ya, pemaparannya bagus, walaupun baca ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Ya, nggak apa-apa. Oke, Sil. Untuk wawasan Nusantara sendiri ya, ini kan adalah pandangan suatu bangsa atas bangsa itu sendiri ya. Saya bertanya tentang skop yang paling mikro aja, yang paling kecil aja ya, dari dirimu sendiri, kamu dan tim ya, wawasan Nusantara yang kamu ketahui tentang khasanah lingkungan sosialmu itu seperti apa dalam skop wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Kamu tinggal dari semisal ya, kamu orang asli Malang atau orang asli Lamongan atau orang asli Blitar. Nah, itu yang kamu ketahui apa sih tentang wilayahmu sendiri itu? Mungkin tentang budaya, Pak ya, seperti kesenian kuda lumping itu, Pak. Itu di daerah saya masih ramai, masih banyak yang meminati itu, Pak. Oke, kamu asli mana, Silvi? Saya asli Tumpang, Pak. Tumpang, yuk monggo Ya. kita eksplor tentang Tumpang ya, dalam kaitan wawasan Nusantara. Tumpang tuh gimana yang kamu ketahui sebagai kamu orang Tumpang? Tumpang itu desa yang itu, Pak, apa namanya? Ya, yang Mungkin saya kayak- maksud tentang sosialnya seperti apa, keragaman budayanya kayak apa, mungkin keunikannya di mana gitu. Iya, di Tumpang itu ada Candi Jago, Pak. Di situ banyak masih terekspos juga untuk Candi Jago, jadi banyak wisatawan yang masih apa namanya? Kayak mengunjungi situ-situ, Pak. Terus ada juga kesenian kuda lumping atau bantengan. Itu masih ada. Terus kayak ada kegiatan yang kayak memperingati malam suro itu loh, Pak. Itu kan kadang kayak ada karnaval gitu, itu masih ada. Berarti tradisi-tradisi nenek moyang itu masih dipertahankan gitu ya. Tradisinya masih ada. Oke, saya tertarik tentang Candi Jago ya. Candi Jago ini kan situs purbakala peninggalan pastinya ya. Nah, Iya, Pak. di Candi Jago ini kamu berapa meter radius rumahmu dari Candi Jago? Saya dari rumah itu 4 kilo, kebetulan saya kerjanya itu di SMK, jadi di SMK-nya itu di depan Candi Jago gitu, Pak, bersebelahan gitu. Oh gitu. Jadi, iya, jadi daya tariknya kalau- apa sih? Daya tariknya Candi Jago itu? Mungkin itu, Pak ya, karena memang itu candinya di desa terpencil gitu loh, Pak. Mungkin kesorotnya itu karena di dalam itu juga. Oke, Terus itu, karena itu apa? mungkin Bentuknya kayak candi gitu aja ya? candi, Pak, itu. Terus ada apa namanya? Di sana juga bersih, bagus gitu, Pak. Bersih, bagus. Oke, saya nilai pengetahuanmu secara geografis juga cukup bagus tentang Candi Jago ya, secara geografis. Nah, kalau saya tanya secara historis, kamu ngerti nggak itu kenapa kok dibilang Candi Jago? Karena memang bentuknya candi, Pak. Terus kata orang-orang memang Iya, saya tahu sih itu bentuknya candi. Iya, Kenapa Pak. dinamain Candi Jago gitu loh maksud saya. karena itu tempatnya di apa nama desanya juga Jago, Pak. Oh Jadi gitu. dinamain Candi Jago juga. Iya. Oh iya deh, berarti wawasan Nusantara kamu lulus deh secara historis ya. Ya kamu bisa jelasin kenapa itu kok namanya Candi Jago. Ya. Jadi secara umum kamu memang benar-benar tahu tentang wilayahmu sendiri. Jadi wasantara kamu memang ya oke lah, bagus. Nanti mungkin bisa lebih diperluas ke wilayah-wilayah lain ya, yang lebih umum, khususnya di NKRI gitu ya. Lebih mengetahui apa sih power dan weakness-nya NKRI itu apa, kemudian apa yang perlu saya lakukan untuk membela NKRI, walaupun saya nggak angkat senjata, itu saya harus ngapain gitu ya, Luffy ya? Iya, Pak. Kamu ngajar atau gimana di SMK? Guru atau? Saya staf tata usaha, Pak. Oh, staf tata usaha. Baik, oke, tetap semangat Silvi. Tim 6 Pak. siapa saja yang diskusi tadi? Semua, Pak. Semua? 10 Oke, orang itu semua. aktif Iya, semua Pak. ya? Iya, Pak.
Baik, saya catat di catatan saya, tim 6, saya terima hasil presentasinya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Pak. Baik, yang terakhir, tadi ada tim yang belum masuk breakout room dan semua ada di serambi luar. Betul seperti itu ya, Dian ya? Dian, Iya. gambar kucing? Oh iya, iya Pak. Oke ya, Dian, silakan tim yang terakhir untuk menyampaikan pemaparannya tentang wawasan Nusantara. Open kamera, Dian ya. Saya masa dipresentasikan kucing nih nanti. Baik Pak, Ya. sebentar. Nah, oke. Saya spotlight. Nice. Dian, terima kasih. Silakan Dian dari tim terakhir, tim 7. Saya akan mempresentasikan. Jadi geopolitik ini adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografis, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Jadi geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara seperti berada di antara dua benua Asia, Australia, dan dua lautan India dan lautan Pasifik, sehingga tepatlah bisa dinamakan Nusantara. Terus Indonesia juga memiliki wilayah negara yang sangat luas di suatu sisi, sedangkan di sisi lain di Indonesia juga mewujudkan tujuan negara. Setiap negara memiliki strategi dan fokus geopolitik yang berada karena adanya perbedaan wilayah geografis dan isu yang mendesak kepentingan di berbagai kawasannya. Suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan kondisi dan suatu geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Cara Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri, pemerintahan membuat kebijakan berdasarkan kondisi geografisnya, misal mendorong pembangunan pelabuhan internasional di kawasan Batam. Dapat. Oke, Dian, jangan ganti kucing dulu ya, jangan close kamera dulu. Sekarang Dian, kamu sudah menyampaikan tentang geopolitik atau wawasan Nusantara ya. Dian, pertanyaannya Pak Ganda cuma satu. Kita ini kan negara dengan kebinekaan yang luar biasa ya, NKRI ya. Dan pluralismenya juga luar biasa banyak ya. Nah, apakah keberbedaan yang kita miliki ini, keberagaman yang kita miliki ini, berpotensi untuk menghambat laju wawasan Nusantara, Dian? Kira-kira gimana? Kamu bebas beropini, silakan. Sebentar. Itu yang kita bentar Pak. Santai aja, santai. Tadi mohon maaf, pertanyaannya gimana? Oh my lord. Oke, Dian, coba ya dengarkan ya. Kita ini kan banyak sekali keberagaman di Indonesia. Apakah keberagaman tersebut bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan wawasan Nusantara? Tidak Pak, karena alasannya kenapa? Karena Indonesia itu malah keberagaman ini sebagai ciri khas utama gitu. Baik, ciri khas utama ya. Kemudian apa relevansi antara ciri khas utama dengan wawasan Nusantara? Apa urusannya ciri khas dengan wawasan Nusantara, Dian? Sebentar. Gini Dian, jadi relevansinya urusannya adalah
ciri khas atau keberagaman bangsa ini adalah kekuatan yang menjadi baterai utama, ya, yang menjadi power utama dari penyelenggaraan wawasan Nusantara. That's it. Oke, Dian ya. Ya. Oke, Dian, tadi kamu sempat masuk di kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Terus kemudian keluar gitu ya? Iya, tiba-tiba keluar, Pak. Nggak tahu sinyalnya kenapa. Keluar sendiri atau memang kamu klik keluar, Dian? Sinyalnya Pak, nggak tahu, kayak nyendat terus. Oh, sinyalnya ya? Wah, gitu. Baiklah, Dian. Tadi kamu sempat diskusi dengan siapa saja? Berapa orang? Yang di kelompok ini atau yang sebelumnya? Ya, yang terakhir tadi. Kelompok terakhir. 7. Kelompok 7 ya? Iya. Sempat sharing dengan berapa orang tadi? 1, Mas Yan. Ya, 1. Atas nama siapa? Yang di obrolan rapat ini, Mas Yan. Bagas. Bagas ya? Oke, saya catat sebentar. Baik, Dian, karena kamu adalah kelompok terakhir, kelompok 7, silakan sampaikan pesan kamu untuk generasi muda di Indonesia ini apa? Bebas saja. Yuk, Dian, kita intermezzo sedikit ya. Iya. Silakan, Dian. Bentar, Pak, saya menyusun kata-kata dulu. Santai aja, langsung los gitu aja. Nggak apa-apa. Saya sebagai pemuda nitip pesan, Pak, buat Garuda atau gimana? Terserah. Sebentar. Kegiatanmu apa, Dian? Untuk liburan ini, Pak, Ya. ngerjain tugas Nirwana. Oh, ngerjain tugas? Iya. Oh, ngerjain tugas. Ya udah, kamu kasih opini yang berkaitan dengan tugas-tugas kuliah atau gimana? Kita sebagai pemuda harus rajin ngerjakan tugas karena kita adalah apa? Harapan bangsa dan lain sebagainya. Yuk, gimana, Dian? Ya, walaupun liburan tetap semangat untuk ngerjain tugas walau tugasnya numpuk. Oke, dan itu aja udah cukup ya. Maksudnya Pak Ganda seperti itu. Kamu bisa ngasih sedikit keberanian dari diri kamu sendiri ya. Iya dong, generasi penerus bangsa harus berani ya. Harus berani beropini gitu ya. Ya, mengikuti perkembangan zaman boleh, tetapi jangan lupa dengan tugas-tugas yang menanti dan Oke, bagus, Dian. Nah, itu udah keluar rekornya ya. Nambah-nambah terus ya. Memang harus dipancing ya. Iya. Baiklah, Dian, terima kasih ya perwakilan dari kelompok 7. Ya, Tetap Pak. semangat, Dian dan teman-teman sekalian. Saya close dulu untuk partisipannya. Oke, Ya. teman-teman. Kenapa? Makasih juga. Oh iya, sama-sama, Dian. Good luck untuk kamu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, teman-teman silakan open kamera semua. Saya akan tutup perkuliahan dan kita akan goodbye sama-sama ya. Kita akan goodbye sama-sama. Saya akan capture. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman ya. Kita ketemu minggu depan. Oke, saya tunggu dulu yang open kamera. Saya open juga. Yes. Oke, teman-teman. Untuk page 1, halaman 1, saya akan capture. 1, 2, 3. Face expression lagi ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Oke, yang open kamera aja ini yang akan muncul di tempat saya. Terakhir ya. 1, 2, 3. Baik, teman-teman, luar biasa hari ini ya. Saya merasa ada vibrasi yang positif antara saya dan teman-teman sekalian. Insya Allah kita minggu depan ketemu lagi dengan tema bela negara, teman-teman ya. Kita ketemu tema bela negara untuk next meeting ya. Dipersiapkan opini terbaiknya, mungkin saya akan open breakout seperti ini lagi, dan atau nanti saya akan berikan quiz-quiz yang ringan, yang simpel-simpel aja buat teman-teman, buat nambah-nambah nilainya nanti ya.
Teman-teman, untuk tugas yang ada di e-learning jangan lupa ya untuk dikumpulkan. Nanti yang sudah mengumpulkan silakan konfirmasi ke saya. Kayak kemarin sudah ada beberapa ya, seperti si Tati dan teman-teman, Pak saya sudah mengumpulkan tugas. Oke, langsung saya cek itu tugasnya ya. Baik teman-teman, perkuliahan hari ini saya close sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan di grup WA. Oke ya. Selamat pagi teman-teman. Sampai ketemu lagi kita di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana jual lato-lato guys. Sama-sama.